Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, namun seperti debu yang dilempar melawan angin, kejahatan akan tertiup kembali ke wajah orang bodoh yang berbuat salah, kepada orang yang murni dan tidak terbahaya. Ingatlah, jika dirimu bertindak berdasarkan ketidaktahuan, maka seluruh hidupmu akan menjadi debu yang dilempar melawan angin. Debu itu akan kembali ke matamu sendiri. Debu itu meludah ke langit, debu itu jatuh ke wajahmu sendiri. Dirimu menderita bukan karena orang lain, melainkan karena tindakan bodohmu sendiri. Dan apakah tindakan bodoh itu? Yaitu tindakan yang muncul dari kondisi pikiran yang tidak sadar. Namun seperti debu yang dilempar melawan angin, kejahatan akan tertiup kembali ke wajah orang bodoh yang berbuat salah, kepada orang yang murni dan tidak terbahaya. Dan hasilnya bahkan lebih berbahaya bagi orang bodoh, jika kejahatan dan kesalahannya dilakukan kepada orang yang murni dan tidak terbahaya. Jika dirimu berkelahi dengan orang bodoh lainnya, tidak banyak masalah, ia meludahimu, dirimu meludahinya. Ludahmu kembali kepada dirimu, ludahnya kembali kepadanya, semuanya seimbang. Dirimu menyakitinya, kejahatanmu kembali kepada dirimu. Dia menyakitimu, kejahatannya kembali kepadanya. Namun, ketika dirimu menyakiti atau melakukan kejahatan kepada seseorang yang polos, maka dirimu benar-benar dalam masalah, karena kejahatanmu akan kembali kepadamu 1000 kali lipat. Orang yang polos tidak akan melakukan kejahatan apapun kepada dirimu. Ia hanya akan memantulkan, ia akan menjadi cermin. Jika dirimu jelek, keburukanmu akan terlihat, dan tentu saja, semakin jernih cerminnya, semakin jelas keburukanmu akan terlihat. Pikiran memiliki keinginan besar untuk menyakiti orang yang polos. Pikiran takut menyakiti orang yang nakal, karena orang yang nakal bisa membuktikan terlalu banyak hal. Orang yang polos tampak begitu lugu, sehingga dirimu tergoda untuk menyakitinya. Orang yang polos tampak begitu rentan, begitu lembut, sehingga dirimu pikir tidak ada masalah, dirimu bisa melakukan apa saja padanya, dia bahkan tidak akan membalas. Karena itu Yesus disalibkan, Sokrates diracuni, Buddha dirajam. Ingatlah, ada godaan besar untuk menyakiti orang yang tidak bersalah, karena dirimu tahu dia tidak akan membalasnya dengan koin yang sama. Namun masalahnya, dia tidak akan membalasnya dengan koin yang sama, tetapi seluruh keberadaan membalas dendam atas namanya. Karena dia tidak akan membalas dendam, seluruh keberadaan memihaknya. Keberadaan selalu berada di pihak orang yang telah terbangun. Dirimu pasti akan sangat menderita, meskipun Yesus siap mengampunimu. Kata-kata terakhir Yesus adalah, "Bapa, ampunilah semua orang ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Itulah tanggapannya. Namun keberadaan tidak bisa mengampunimu. Kehidupan mengikuti hukum yang sangat tepat, kejahatan pasti akan menciptakan kejahatan bagimu. Dan kesengsaraan, jika dirimu menciptakannya bagi orang lain, pasti akan berbalik kepadamu. Dan jika itu dilakukan terhadap mereka yang tidak berbahaya, terhadap mereka yang bijaksana, terhadap para Buddha, maka dalam 1000 cara, dirimu akan menderita. Sutra berikutnya, sebagian orang terlahir kembali di neraka, sebagian di dunia ini, orang yang baik di surga. Namun, orang yang suci tidak terlahir kembali. Ingat, neraka dan surga tidak bersifat geografis.
itu hanyalah metafora untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat psikologis. Neraka adalah keadaan pikiran yang berada dalam kesengsaraan yang mendalam, tentu saja yang diciptakan oleh perbuatanmu sendiri. Semua debu yang telah dirimu lemparkan melawan angin yang jatuh pada dirimu sendiri, itulah neraka. Semua kesalahan yang telah dirimu lakukan kepada orang lain akan kembali kepada dirimu. Dirimu harus menuai hasil panen karena dirimu telah menabur benihnya. Jika dirimu menabur benih racun, dirimu harus menuai racun. Sangat sederhana, As Dhammo Sanantano, ini adalah hukum abadi. Tidak ada seorang pun yang bisa dikecualikan darinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengecualian, meskipun setiap orang berpikir, aku mungkin pengecualian, aku mungkin menemukan cara untuk menghindarinya. Tentu saja dirimu bisa menemukan cara untuk menghindari hukum manusia, dirimu bisa menemukan cara untuk menghindari hukum apapun. Karena hukum buatan manusia adalah hukum buatan manusia, hukum tersebut bisa dilanggar. Dan dirimu bisa menemukan orang-orang pintar yang bisa menunjukkan kepadamu cara untuk menghindarinya. Namun hukum abadi, hukum alam, tidak bisa dilanggar. Jika dirimu melanggarnya, dirimu pasti akan menderita. Penderitaan itu adalah neraka. Setiap kali dirimu melawan hukum kehidupan, dirimu berada di neraka. Dan setiap kali dirimu selaras dengan hukum, dirimu berada di surga. Surga berarti keadaan sukacita. Dan setiap kali dirimu berada dalam limbo, tidak di sini atau di sana, tidak menentang atau mendukung, dalam keadaan lesu, dalam keadaan bimbang, hanya tergantung di antara keduanya, maka dirimu berada di dunia ini. Dalam kitab suci Buddhis, dunia ini disebut Madhyalok, keadaan tengah antara surga dan neraka. Ada 3 jenis orang di dunia, sedikit yang berada di surga, banyak yang berada di tengah, dan lebih banyak lagi yang berada di neraka. Dan sebenarnya ini bukanlah 3 jenis orang, karena setiap orang mengalami ketiga keadaan ini setiap hari. Di pagi hari dirimu mungkin berada di surga, pada sore hari dirimu berada di limbo, pada malam hari, pulang ke rumah, dirimu berada di neraka. Dirimu terus berubah, bergeser. Ini adalah keadaan psikologis. Melampaui ketiganya disebut nirwana, disebut kebudaan, disebut moksha. Jika dirimu bisa melampaui ketiganya, itu berarti jika dirimu bisa melampaui semua pikiran, maka dirimu tidak hanya selaras dengan hukum. Jika dirimu selaras dengan hukum, dirimu berada di surga. Jika dirimu menentang hukum, dirimu berada di neraka. Jika dirimu bimbang, setengah-setengah, 50-50, dirimu berada di dunia tengah, dunia ini. Namun jika dirimu menjadi satu dengan hukum, dirimu tidak lagi terpisah, bahkan tidak selaras, karena menyatu. Dirimu terpisah. Jika dirimu menjadi satu dengan hukum, jika dirimu melepaskan ego dan pikiranmu sepenuhnya. Jika dirimu tenggelam dalam hukum abadi, jika dirimu menjadi lautan, titik embunmu menghilang di lautan dan menjadi lautan, maka dirimu tidak dilahirkan lagi. Maka tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Maka seluruh roda kelahiran dan kematian ini berhenti. Maka dirimu menjadi satu dengan kosmos, maka dirimu adalah keilayan. Inilah yang tertinggi yang harus dicapai, inilah yang tertinggi yang bisa dicapai manusia, tetapi juga bisa gagal. Kecuali jika upaya besar dilakukan, dengan keterampilan dan kecerdasan yang hebat,
dirimu tidak akan bisa mencapainya. Sutra berikutnya, tidak dimanapun. Tidak di langit, tidak di tengah laut, tidak juga di kedalaman pegunungan, dirimu tidak bisa bersembunyi dari kejahatanmu sendiri. Ingatlah, tidak ada cara untuk bersembunyi dari kejahatanmu. Jadi jangan terus menipu diri sendiri bahwa dirimu akan menemukan cara. Bahwa dirimu akan pergi ke Sungai Gangga dan berendam di Sungai Gangga dan semua dosamu akan terhapus. Jangan menipu diri sendiri, Sungai Gangga tidak bisa melakukan itu. Jangan berpikir bahwa dirimu akan pergi ke Ka'bah dan dirimu akan melakukan haji, ziarah besar, dan dirimu akan menjadi seorang haji, orang yang telah pergi ke Ka'bah, dan kemudian semua dosamu akan dihapuskan, Tuhan telah mengampunimu. Jangan berpikir bahwa dengan melakukan ritual tertentu, yakna hafan, dirimu akan terbebas dari kejahatanmu. Tidak ada yang akan membantu. Tidak dimanapun. Buddha berkata, tidak di langit, tidak di tengah laut, tidak juga di kedalaman pegunungan, dirimu tidak bisa bersembunyi dari kejahatanmu sendiri. Kejahatan akan mengikutimu seperti bayanganmu, dan akan menyiksamu kemanapun dirimu pergi. Lebih baik tidak melakukannya, tetapi dirimu bisa menghindarinya, hanya jika dirimu menjadi sadar. Jika tidak, dirimu pasti akan melakukannya. Sutra berikutnya, tidak di langit, tidak di tengah laut, tidak juga di kedalaman pegunungan, tidak dimanapun, dirimu bisa bersembunyi dari kematianmu sendiri. Kejahatan pasti akan mendatangkan hukumannya sendiri, sebagaimana kelahiran pasti akan mendatangkan kematiannya sendiri. Dirimu tidak bisa menghindari kematian, dirimu tidak bisa menghindari hasil dari perbuatanmu. Jadi jangan berpikir dalam istilah-istilah ini, karena semua waktu yang terbuang untuk menghindari, bersembunyi, hanya akan terbuang sia-sia. Semua energi itu bisa dicurahkan ke dalam satu upaya, menjadi sadar, menjadi meditatif. Itu akan membantu. Seorang pria pergi ke Sungai Gangga. Dia pergi ke Ramakrishna, dia adalah pengikut Ramakrishna. Dia bertanya kepada Ramakrishna, Paramahansadeva, aku akan pergi ke Sungai Gangga, berkatilah aku. Apakah menurutmu semua dosaku akan terhapus? Ramakrishna berkata, ya, tentu saja, karena Sungai Gangga begitu murni, siapapun yang menyelam jauh ke dalamnya, akan menjadi semurni Sungai Gangga. Namun, ada masalah yang harus kamu ingat. Lelaki itu berkata, apa masalahnya? Katakan saja padaku, aku akan mengingatnya. Ramakrishna berkata, apakah kamu melihat pohon-pohon besar yang berdiri di tepi Sungai Gangga? Lelaki itu berkata, ya, aku telah melihatnya. Ramakrishna berkata, apakah kamu tahu apa tujuan dari pohon-pohon itu? Lelaki itu berkata, itu belum pernah ku dengar dan tidak tertulis dalam kitab suci. Apa tujuan dari pohon-pohon itu? Katakan padaku. Ramakrishna berkata, tujuan dari pohon-pohon itu adalah, ketika kamu menyelam ke Sungai Gangga, dosa-dosamu harus meninggalkanmu, karena kekuatan Sungai Gangga. Dosa-dosa itu berada di atas pohon-pohon yang tinggi itu. Ketika kamu keluar dari Sungai Gangga, dosa-dosa itu akan menimpamu lagi. Jadi, itu benar-benar sia-sia. Jika kamu ingin pergi, silakan pergi, tetapi hindari satu hal, jika kamu menyelam ke Sungai Gangga, jangan keluar. Kalau begitu, pergilah selamanya. Jika tidak,
dosa-dosa itu tidak akan meninggalkanmu. Dan mereka akan membalas dendam, mereka akan menyerangmu dengan dendam. Dan ini sangat amat benar. Orang-orang yang religius, yang disebut orang-orang religius, berpikir bahwa mereka bisa melakukan ritual tertentu, dan dosanya selesai. Dan mereka bebas melakukan dosa itu lagi. Dan begitu dirimu tahu trik untuk menyelesaikannya, mengapa repot-repot? Dirimu bisa terus melakukan dosa, sebanyak yang dirimu bisa, Sungai Gangga selalu ada di sana. Dan sekarang tidak perlu pergi ke Sungai Gangga juga. Dirimu bisa membawa Sungai Gangga dengan pipa ke rumahmu, jadi setiap hari, pagi atau sore, dirimu mandi. Malam akan lebih baik, jadi dosa-dosa sepanjang hari selesai, dan dirimu semurni bunga teratai. Buddha berkata, tidak ada yang bisa menolongmu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari dua hal, hasil dari perbuatanmu dan kematian. Keduanya akan terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadilah sadar, dan saat menjadi sadar, keduanya akan lenyap. Saat menjadi sadar, tindakanmu secara otomatis mengalami transformasi. Orang yang sadar tidak bisa melakukan kesalahan apapun, dan orang yang sadar akan mengetahui bahwa tidak ada kematian bagi kesadaranku. Tubuh akan mati, pikiran akan mati, tetapi bukan keberadaan terdalamku. Aku abadi. Amrita Syaputra, aku adalah putra keabadian, aku milik keberadaan abadi. Kesadaran membawa pulang dua kebenaran ini. Pertama, ia mengubah duniamu dengan mengubah tindakanmu. Kedua, ia mengubah interioritasmu dengan membuat dirimu menyadari bahwa dirimu abadi. Saat dirimu tahu bahwa dirimu abadi, saat dirimu tahu bahwa dirimu selalu ada dan akan selalu ada, semua nilai kehidupanmu segera mulai berubah. Maka apapun yang penting kemarin, tidak lagi penting, dan apapun yang tidak pernah penting sebelumnya, menjadi penting. Karena sekarang dirimu berpikir dalam hal keabadian, dan bukan dalam hal waktu. Berpikir dalam konteks waktu, adalah politik. Berpikir dalam konteks keabadian, adalah agama. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.